Sukses Lo Keng Hong berawal dari berhemat. Suatu ketika Lo Keng Hong mengirim saya sebuah artikel menarik. Isinya tentang beberapa orang kaya tetapi hidupnya sederhana. Di urutan pertama ada Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook ini memiliki kekayaan hampir 1.000 triliun. Mobilnya ternyata cuma VW GTI seharga 400 jutaan. Lalu ada Warren Buffett. Pemegang saham utama Berkshire Hathaway ini punya duit lebih dari 1.000 triliun. Tapi dia masih tinggal di rumah yang ia beli 50 tahun silam seharga 430 juta. Rumah ini bahkan bukan yang terbagus di deretan jalan tersebut, kata Warren Buffett. Saya suka rumah ini. Di musim dingin ia cukup hangat. Di musim panas ia cukup dingin untuk ditinggali. Jadi, buat apa pindah? Di urutan ketiga ada Bill Gates. Orang terkaya nomor 2 di dunia ini memiliki harta 1.200 triliun. Jam tangannya bukan Rolex bro, cuma Casio seharga 135.000. Nah, yang menarik, di urutan berikut ada nama Lo Keng Hong. Seperti kita ketahui, Lo Keng Hong adalah salah satu investor saham Indonesia yang sukses. Terlahir dari keluarga kurang mampu di Jakarta 57 tahun silam. Lo Keng Hong kini tercatat sebagai salah satu investor retail terbesar di pasar modal Indonesia. Kekayaan tersebut diperolehnya selama 27 tahun menjadi investor di pasar modal. Apa rahasia kesuksesan Lo Keng Hong? Investasi adalah menunda kenikmatan, kata Lo Keng Hong. Ia memberi contoh 2 orang. Sebut saja Romi dan Yuli, yang masing-masing memiliki uang 500 juta pada awal tahun 2009. Romi yang suka tebar pesona di antara para gadis menggunakan uangnya untuk membeli sebuah mobil mewah yang mereknya adalah singkatan dari buat memikat wanita, yaitu BMW. Sedangkan Yuli membeli saham PT Cakron Pokpan Indonesia seharga 90 per saham. 4 tahun kemudian, harga mobil Romi tinggal 200 jutaan. Sedangkan harga saham yang dipegang Yuli sudah melambung menjadi 3.600 per saham atau 40 kali lipat. Yuli kini punya kekayaan 20 miliar. Luar biasa ya teman-teman ya. Adapun nasib mobil mewah Romi, kekuatan daya pikat wanitanya makin luntur. Jelas. Untuk menggapai kesuksesan finansial, Lo Keng Hong juga menunda kenikmatan. Pada 1989, Lo Keng Hong mulai membeli saham di usia 30 tahun. Saat itu ia sudah bekerja sebagai pegawai tata usaha sebuah bank di Jakarta selama 11 tahun sambil kuliah malam. Jabatannya tidak kunjung naik dan gajinya kecil, sehingga modal untuk investasi saham juga terbatas. Namun Lo Keng Hong hidup hemat sehingga masih bisa memiliki dana untuk membeli saham. Ia misalnya naik mobil butut Mitsubishi Mini Cup 700cc. Harganya murah meriah. Kira-kira prinsipnya, beli mobil cukup yang seharga sepeda motor, yang penting jalannya maju. Jika tergoda membeli mobil bagus, ia tidak punya cukup dana untuk berinvestasi saham. Lo Keng Hong menceritakan bagaimana tidak nikmatnya ia naik mobil tersebut. Mobilnya tanpa AC, cc-nya juga terlalu kecil. Saat matahari terik, bagian atap panas sekali, sedangkan di bawah jok terdapat ruang mesin. Jadi mirip menduduki kompor gas atau kompor panas.
Meskipun hidup kurang nikmat, Lo Keng Hong sadar bahwa ia sedang menunda kenikmatan demi menggapai sesuatu yang besar di masa depan. Lo Keng Hong berlatih untuk menunda kenikmatan. Lama-kelamaan hal tersebut menjadi kebiasaan atau gaya hidup. Saking meresapnya, hingga kini Lo Keng Hong sulit merubah gaya hidupnya. Ia misalnya tidak suka membeli mobil baru. Mobil buatan Eropa yang ia miliki sekarang mereknya sudah benar atau terkenal, tetapi tahunnya yang salah. Usia mobil sudah 18 tahun. Saat temannya dengan bangga memamerkan mobil mewah seharga 1 miliar yang baru dibawa pulang dari showroom, Lo Keng Hong hanya membatin, 5 tahun lagi uangmu bakal tinggal separuh. Suatu ketika saya bertandang ke rumah Lo Keng Hong. Rumahnya cukup luas, jauh dari kesan mewah. Saat ia memainkan gitarnya sembari menyanyi lagu gospel, saya justru lebih terpesona pada gitarnya yang tidak sederhana, tanpa merek, tapi sudah tua. Gitar bekas ini saya beli dari teman sekolah saya puluhan tahun lalu, jelas Lo Keng Hong dengan bangga. Ketika saya mengatakan bahwa suara gitarnya sudah agak sumbang, Lo Keng Hong berjanji akan membeli gitar baru yang lebih bagus. Terus terang saya tidak percaya ia akan melakukannya. Untungnya saya sempat mengabadikan momen Lo Keng Hong bermain gitar tuanya tersebut. Foto tersebut menjadi salah satu kandidat cover buku Lo Keng Hong yang sedang saya susun. Masih di rumah Lo Keng Hong, saya meminta dia difoto dengan memegang buku saya, Who Want to Be a Smiling Investor. Ada kisah tentang Lo Keng Hong di dalam buku tersebut. Acara pemotretan di taman tertunda karena saya harus meminta Lo Keng Hong mengganti properti yang dia pakai. Maaf Pak Lo, bisa tolong ganti sendal jepitnya dengan sendal lain? Pinta saya sembari tersenyum. Pada kesempatan lain, ia menunjukkan transaksi saham yang dilakukan pada hari itu di layar ponselnya. Saya melihat jumlah uang dengan nol yang banyak di ponsel yang mereknya biasa saja. Harganya kurang dari 2 juta. Gaya hidup menunda kenikmatan yang kebablasan Lo Keng Hong mirip dengan gaya hidup Warren Buffett, investor saham legendaris yang ia kagumi. Namun, buat kita yang ingin meraih kesuksesan finansial, langkah pertama adalah belajar menikmati menunda kenikmatan. Terus terang ini tidak mudah. Jadi gimana teman-teman? Ada pelajaran menarik dari Lo Keng Hong? Di sini saya tangkap, di sini pentingnya kita menunda kesenangan terlebih dahulu untuk mendapatkan kenikmatan lebih banyak di kemudian hari ya. Terus terang saya sangat respect sekali sama Pak Lo Keng Hong ini, karena dia sudah menjadi triliuner pun gaya hidupnya tetap standar ya. Jadi dulu dia berhemat sehingga dia sudah tua juga, gaya hidupnya seperti yang dulu ya. Jadi sudah melekat lah di dirinya gitu, sehingga dia bisa investasi saham dengan uang yang dia hemat itu, dia terus belikan saham gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Like video ini, subscribe
dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya.